Klaten. Pendengar dan pemirsa SBC Klaten, berjumpa kembali di program acara obrolan serat aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, dan tentunya di kesempatan kali ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu penerapan NIB bagi peningkatan kapasitas usaha. Dan untuk membahas tema tersebut, kita telah mendatangkan dua narasumber yang tentunya sudah familiar di layar kaca Anda dan di radio tentunya. Beliau adalah yang pertama, di dekat saya ada Bapak Marteni, Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Gerindra. Gimana kabarnya Pak Martin? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Tapi lancar perjalanan Pak Martin? Lancar. Lancar. Klaten selalu lancar insya Allah. Cuma udah lama nggak diundang. Oke. Ini waktunya berjalan lagi ya. Kemudian berikutnya beliau ada Bapak Gigit Sugito SS, Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi PDI Perjuangan. Sehat Pak Gigit? Sehat, alhamdulillah Mas. Gimana cuaca di Kemalang juga ya? Ya biasa ini, Biasa, dingin empuk Iya. gitu ya. Oke. Dingin. Kita hangatkan suasana di Siap. suasana ini ya. Oke, dan untuk para pendengar dan pemirsa tentunya mengetahui bahwa saat ini UMKM dinamis ya, cukup dinamis, semakin banyak pelaku usaha dan dengan berbagai tantangannya. Salah satunya yang harus kita ketahui tentang NIB atau yang kita ketahui dengan nomor induk berusaha ya. Iya. Oke, langsung saja kita ke temanya, kembali ke Iya. laptop ini. Bagaimana manfaat NIB bagi peningkatan kapasitas usaha pelaku UMKM? Pak Martin atau Pak Gigit? Pak Martin dulu, monggo silakan. Jadi dengan punya NIB ini Mas, jadi masyarakat itu pelaku usaha. Pelaku usaha itu mempunyai legalitas. Legalitas, Yang oke. pastinya kan itu. Untuk yang kedua, apalagi ini di Klaten ada program subsidi bunga ya Mas Gigit? Iya, ada subsidi bunga. Itu kan menyaratkan juga pengusaha punya nomor induk berusaha yang digelontorkan lewat Bank Klaten dan BKK Tulung. Iya. Di Kakatun dan Bank Klaten ya? Iya, itu kan juga ada lumayan Mas yang Iya. itu bisa diakses oleh pelaku UMKM, di mana yang itu tadi NIB merupakan salah satu syarat kan gitu. Dan untuk yang himpunan perbankan nasional pemerintahan itu kan juga ada KUR juga menggunakan usaha. sama NIB juga kan gitu. Jadi dan surat keterangan dari desa kan itu. Tapi NIB ini menjadi suatu landasan ketenangan dalam berusaha kan begitu. Jadi punya legalitas, kita punya yang pasti nek bahasa kasar nek saya ngomong KTP-ne wong usaha kan ngoten. Jadi yang pasti kan itu. Jadi manfaat salah satunya tadi legalitas hukum, yang kedua ya bisa untuk mengakses bantuan subsidi. Iya, karena dalam aturannya sekarang kan bantuan dari pemerintahan tidak boleh dalam bentuk profit ya Mas Gigit. Ya itu bahasanya Mas Gigit biasanya profit kan gitu. Jadi hanya dalam bentuk-bentuk yang tidak bisa menghasilkan. Makanya pemerintah Kabupaten Klaten memberikan subsidinya ke mengurangi biaya bunga di perbankan kan begitu. Istilah disuda bunganya biar lebih ringan. Iya. Bisa dikatakan tuh tidak wajib tapi harus ya, atau tidak seperti itu gitu. Ya itu Mas, bagaimana untuk mengangkat perekonomian, karena yang kita yang harus kita pahami, yang punya uang kan ya perbankan kan. Betul, gitu. sekali. Kalau kita usaha ternyata kurang ya pinjam perbankan kan Iya, gitu. oke, itu jalan Gitu. solusi ya, solusi untuk UMKM tentunya. Iya. Menambahkan Pak Gigit tentang tadi. Oke, jadi terima kasih Mas Santo bahwa NIB itu kan nomor induk berusaha. Iya. Ini bagi pelaku-pelaku usaha dalam rangka untuk legalitas mereka berusaha. Jadi Pemda kita selalu memfasilitasi terhadap masyarakat yang untuk mencari nomor induk berusaha, dan kita ada intensi-intensi bagi teman-teman pelaku usaha seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Marteni, misalnya
salah satu prasyarat untuk pengajuan KUR itu kan harus punya NIB minimal 6 bulan kalau tidak salah, dan harus ada SKU surat keterangan usaha Desa yang ini bisa didapat dari desa. Oke. Gitu. Dan Pemda sudah ambil 15.000 lebih yang sudah terdaftar di Ada 15.000 yang terdaftar yes dari- yang di Kabupaten Klaten gitu kan. Nah, ini minimal kita bisa memiliki database. Karena UMKM ini kan sebagai sokok gurunya Sokok perekonomian ya. Iya, betul. Sekali lagi, jadi pada saat-saat terjadi kegoncangan ekonomi, yang paling bisa hidup dan bisa eksis itu ya UMKM gitu. Jadi kita berharap itu, dan Pemda dengan kepemimpinan Bupati yang baru kita memang punya 10 prioritas, salah satunya adalah meningkatkan daya saing daerah. Iya. Ya, dan ini daya saing daerah ini pasti kita harapkan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Klaten. Jadi ya dengan NIB kita berharap teman-teman pelaku usaha satu punya sebuah payung hukum ya kan, sudah payung hukum berarti secara tidak langsung punya legalitas. Ketika minimal bahwa kita bisa melakukan sebuah proteksi terhadap mereka. Karena apa? Ya Pemda apalagi dengan Bupati baru punya program, punya kegiatan, ya insya Allah nanti semua bisa menyentuh kepada teman-teman pelaku UMKM. usaha. Dalam hal ini adalah UMKM. Begitu Mas Andi. Oke, tadi 15.000 di antara berapa itu UMKM di Kota Klaten? Kalau dihitung mungkin banyak banget, Mas Banyak Andi. banget, Nggak bisa menghitung karena ya database-nya. Berapa persen mungkin perkiraan Apanya? saja? Kalau perkiraan kemungkinan di atas 50 ribuan 50. ada Mas. Iya. Ya. Berarti ya masih banyak PR untuk mereka semua ikut ya Iya. kepada ini ya. Lalu ini payung hukumnya menurut PP nomor 5 ya tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko itu seperti apa ini? Monggo. Nggih, jadi begini bahwa kita itu kan mengikuti sistem dari pemerintah pusat Iya, berkaitan dengan regulasi. OSS ini ya. OSS. Ya, Oke. OSS. Penerbit Penerbitannya NIB itu adalah OSS. lewat OSS. Jadi itu aplikasi dari miliknya pemerintah pusat, Oke. dan sesuai memang dengan aturan perundang-undangan bahwa segala suatu perizinan sekarang adalah berbasis risiko. Iya. Jadi ada 3 kategori, 1 risiko rendah, 2 risiko menengah, dan 3 risiko tinggi. Ya. Jadi bagi teman-teman UMKM itu rata-rata berisiko rendah, itu hanya cukup untuk penerbitan NIB. Itu yang penting satu, punya NIK. Saya yakin semua warga negara pasti punya NIK. Terus yang kedua adalah sekedar email aja, karena dalam rangka untuk masuk di sistemnya OSS. Harus begitu loh. email ya. Ya begitu. Jadi memang oleh sistem, kenapa ini berbasis risiko, karena ya itu kita melihat bahwa dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan oleh teman-teman itu kan dianggap bahwa terlalu mengabaikan dari sisi sektor lingkungan. Nah, sebenarnya di OSS RPA bahasanya, berbasis risiko itu bahwa pelaku usaha yang mengandung risiko menengah tinggi itu pasti harus ada tindak lanjut. Dalam hal ini adalah pertek-pertek dari dinas-dinas terkait. Ya, misalnya taruhlah berbicara perizinan OSS NIB yang ada berkaitannya misalnya dengan PBG, gitu, persetujuan bangunan gedung. Nah, itu ketika nanti diperuntukkan bagi usaha yang berisiko tinggi, misalnya sebuah pabrik, gitu. Nah, itu harus ada tindak lanjut berikutnya. Berarti harus ada SLF, itu adalah standar layak fungsi. Iya kan, terus harus terus ada izin lingkungannya. Dalam ini adalah taruhlah berisiko tinggi ya, menengah tinggi misalnya, itu bisa dengan UKL UPL ataupun AMDAL. Ya, jadi sekali lagi bahwa dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diakomodasi berikutnya ke OSS yang dulu itu hanya OSS saja,
gitu kan. Nah, terus berkembanglah menjadi OSS RBA yang berbasis risiko. Begitu Mas. Jadi sekali lagi bahwa dengan segala sesuatu sekarang dengan dengan kemajuan teknologi gitu, bahwa semua sekarang bisa berbasis aplikasi, digitalisasi, dari semua masyarakat bisa akses. Iya toh? Dan cukup dari rumah kan? Ya, namanya NIB bisa diterbitkan cukup lewat rumah. Ya toh sekarang kan begitu. Betul. Dan hanya sekarang itu sekedar hanya selembar saja, semua juga bisa di-print. Oke. Lalu ini iya kan? Kan ada SIP juga, itu gimana? Beda ya? Nah, sekarang sudah tidak ada SIO. Ya? Jadi yang dulu itu namanya SIO, terus TDP, HO, itu udah lama Mas, sudah hilang. Gitu. Iya, jadi sekarang itu hanya sekedar nomor induk berusaha. Iya toh, itu nanti muncul keluarlah KBLI. Iya toh. Klasifikasi baku bidang usaha ya. Ya, itu nanti muncullah itu. Kalau itu nanti berisikonya rendah, hanya cukup dengan ya surat keterangan aja. Gitu kan, surat keterangan di sistem sudah sampaikan namanya SPPL gitu kan. Nah, kalau berisiko menengah tinggi ya tadi Haji punya ya ada tindak lanjut, harus ada tindak lanjutnya. Iya, betul. Jadi begitu Mas. Oke. Lalu fasilitas apa sih di Pak Martin yang diperlukan dari UMKM itu terkait dengan adanya NP dan lain-lain? Jadi gini Mas, kalau fasilitas gitu tadi ya. Jadi kalau fasilitas ya hampir tadi kayak manfaat sih kan itu. Jadi fasilitas di NIB nggak begitu banyak ya Mas yang kita dapat ya. Kalau fasilitas loh, kan begitu. Cuman manfaat dari manfaatnya aja. Iya, yang pasti sekarang itu kan semua belanja online toh Mas. Iya toh, kami berharap bahwa UMKM ini juga sekarang harus pandai-pandai juga, karena pembeli itu sekarang lebih pandai. Iya kan? Jeli, iya kan? Misalnya masuklah di aplikasi online-nya belanja online. Pasti pembeli kan melihat. Iya toh, dari sisi legalitas perusahaannya, taruhlah itu berbicaranya adalah produk, pasti ditanya dulu misalnya NSI-nya, SNI-nya, iya kan. Terus kalau itu produk makanan biasanya dilihat dulu, pasti NIB pasti nanti turunannya ada SIPR ya, TR apa PIRT. Nah, itu bahasanya itu lah. Iya, terus nanti ada bahasa itu ke halal. Standarisasi halal gitu. Jadi kita sekali menurut bukan masih MUI atau dari mana? Sekarang di Departemen Agama. Departemen Agama. Iya, Departemen Agama. Jadi kita berharap bahwa Klaten sekali lagi bagi teman-teman masyarakat penduduk Kabupaten Klaten, sekali lagi Klaten selalu memfasilitasi Pemda Kabupaten Klaten. Kita sudah punya mau layanan publik ya kan, taruhlah berkesulitan dalam rangka untuk penerbitan NIB, silahkan datang di MPP di Jalan Mayor Kusmanto, gitu kan ya, berkonsultasi. Dan selalu di situ semua. Yes, betul. Dan di situ banyak pos-pos lainnya, tidak hanya pada sisi perizinan, mau pajak listrik bisa, pajak kendaraan bermotor bisa di situ. Jadi ke pengadilan juga lewat situ bisa. Ya, betul Mas. Oke, lalu ada istilah juga ini IUMK, itu apa sih IUMK itu? Itu istilah juga perlu diperkenalkan juga itu. Atau izin usaha mikro kecil. Iya, izin usaha mikro kecil ya hampir kayak NIB itu Mas. Sama atau sebenarnya. Cuma saja, ya? Kalau itu hanya istilah. Kalau NIB kan nomor induk perusahaannya gitu. Kalau IUMK adalah izin usaha mikro kecil kan gitu, yang dimana klasifikasinya kan tadi mikro itu di 1 miliar kan begitu. Terus menengah 1 sampai 2 kalau tidak salah, itu hanya klasifikasi. Nanti yang tinggi adalah di angka 10 miliar ke atas. Oke, jadi saya langsung mengacu kepada berarti tergolong UMKM apa sih kriterianya? Kriteria UMKM itu mungkin ada yang itu enggak sih sebenarnya, cuma dagang cilok di rumah misalkan. Ya itu masuk Mas, karena kan maksimal, bahasanya kan adalah maksimal, modal maksimal di sampai 1 miliar itu mohon maaf di luar fasilitas gedung. Kalau toko kan pakai gedung. Pakai gedung ya. Di luar fasilitas gedung di bawah 1 miliar itu. Iya, itu masuknya mikro. Ya, terus menengah di 1 sampai 2 kan begitu. Dan harus punya
fasilitas gedung tadi? Enggak harus. Oh, enggak harus juga ya. Enggak harus, kan tergantung usaha kita. Usaha kita Nek tergantung cilok ya. ya, Oke. biasanya pakai keliling kan gitu. Keliling. Pakai gerobak kalah. Lah, gerobaknya enggak dihitung. Oke. Kan gitu. Ya bahasanya kan tadi gedung atau fasilitas, nah gerobaknya nggak dihitung dari bagian dari 1 miliar tadi. Oke, jadi memang pendengar juga harus mengetahui bahwa Anda masuk kok gitu kan. Iya. Mungkin karena istilahnya terlalu tinggi jadi mungkin wah aku cuma pedagang kecil nggak usah pakai NIB, nggak usah dan sebagainya dan sebagainya ya. Padahal boleh ya. Nah, yang pasti kan tadi sampaikan kan ada 4 kriteria. Ada usaha mikro, kecil, menengah, sama besar. Nah, kriteria ini untuk menentukan adalah besarannya modal. Kurang dari 1 miliar itu kategorinya adalah Kecil, mikro. Ya, atau 1 miliar sampai 5 miliar itu kategorinya adalah kecil, ya kan. Menengah itu 5 sampai 10 miliar. Oh. Yang besar Yang itu tingginya lebih dari 10 miliar. 10 M ya. Ya, betul. Jadi IUMK itu tadi sampaikan sama Mas Martin ini adalah izin usaha mikro kecil kan begitu. Jadi kita pengen tadi saya sampaikan bahwa dengan NIB itu minimal bahwa satu punya manfaat terhadap pemerintah daerah, bahwa kita punya bisa membangun database UKM. Iya kan? Jelas. Bagi pemerintah iya gitu loh. Taruhlah dulu ada ketika ada Covid Mas Santo. Pernah dengar toh? Ada bantuan modal bagi UMK. Betul. Itu dulu datanya apa yang dipakai? Yang penting orang datang ke kantor minta, bisa jadi kah? Betul. Tapi kalau kita Langsung punya kita tuh sudah ada database NIB begitu kan, nomor induk berusaha yang tadi dibahasakan IUMK, izin usaha mikro kecil, mikro itu kan nanti cukup dengan ngiling itu aja kan selesai. Sudah ada database. Ya, ada database-nya. Itu kebijakan selanjutnya nggih. Ya, itu pertama. Terus kedua adalah meningkatkan usaha dan dari informal menjadi formal. Ya, tadi ketika sudah punya NIB yang awalnya informal, kan jadi formal. Jadi formal. Iya kan, jadi minimal Pemda punya datanya. Iya toh, bagi pelaku usaha dia punya izinnya rakitan hanya 1 lembar lah. Iya, begitu kan? Iya kan, jadi formal. Terus yang kedua adalah mendapat pelindungan hukum dari pelaku UMKM. Iya kan? Seperti apa sih kalau pelindungan hukum itu mungkin ada? Ya, yang pasti kan begini, bahwa kita kan sepakat negara ini kan negara hukum. Iya. Iya kan, semua mendasarkan pada hukum. Nah, nek sekarang pelaku usahanya, iya toh, sudah punya izin. Iya toh, taruhlah misalnya lah kecil-kecilan aja pedagang kelontong. Iya toh, dia punya NIB. Begitu kan, dia punya perizinan berusaha. Iya toh. Terus dia mengajukan taruhlah kredit. Iya toh. Nah, terus mereka berusaha. Sisi kan tadi sampaikan dari formal menjadi informal menjadi formal. Iya toh, terus dari sisi kekuatan hukumnya kan jadi punya kekuatan. Iya toh. Ya, kita kan enggak tahu Mas, yang namanya orang berusaha kan ada saja. Iya kan, dinamis sekali. Taruhlah ditanya izinmu mana gitu kan. Dan sebagainya. Iya kan. Nah, ini kan bisa menunjukkan gitu loh. Terus yang terakhir adalah bisa membangun jaringan usaha yang lebih luas. Gitu loh. Jadi kalau punya, ya taruhlah kita lah gitu aja, kita punya NIB, kita tadi usaha kelontong. Iya kan, sekarang kan banyak waralaba. Betul. Iya kan, banyak waralaba. Iya kan, terus sekarang taruhlah kita mau pengen bermitra dengan grosir. Kan banyak ya, Indo grosir, pokoknya yang berbahaya grosir kan banyak sekali. Masuk yang ditanya ya. Iya kan, pasti ditanya formalmu mana, syarat formal mana. Jadi kita berharap ada 4 hal itu tadi yang bisa mendasari bagi teman-teman pelaku usaha untuk berkegiatan. Betul. Gitu loh Mas. Bahkan lebih ringan lagi kita kalau kita mau menyewa suatu gedung, sekarang ditanya juga mau usaha apa, mana izin usahamu gitu ya. Yes, betul Mas. Oke. Katanya untuk mendaftar itu mungkin secara umum seperti apa sih caranya? Selain tadi mungkin kita langsung ke MPP tadi. Atau kita klik apa linknya atau gimana? Secara umum dulu. Secara umum kalau itu ya tadi hampir kayak yang penting kita siapkan persyaratan. Kalau itu beresiko rendah. Beresiko rendah kan berarti hanya NIK, nomor induk kependudukan, semua orang punya kan gitu. Keterangan usaha desa tadi? Enggak ada Mas. Oh enggak ada? Enggak ada. Kalau untuk OSS enggak ada. Jadi untuk izin penerbitan NIB untuk yang rendah hanya itu
yang pasti buka laman oss.go.id. Oh, enggak laman Iya, dia, laman OS. dulu, iya. Pakai via inilah online kan gitu. Jadi kita tidak bertatap muka kan gitu. Iya, Jadi betul. langsung di OSS RBA, syaratnya adalah punya NIK, nomor handphone ataupun email. Iya, terus Udah sebenarnya. sudah cukup. Terus selanjutnya untuk NPWP, untuk yang mikro, yang paling kecil kan gitu, paling ya, sekitar kriteria kita ya, itu tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan. Iya. Toh itu juga lewat online bisa dibuat ya, tidak Iya, mewajibkan, tapi ya? tidak mewajibkan. Oh, Kalau ada, iya boleh diisi, Disertakan. disertakan. Kalau tidak diwajibkan. Kan begitu. Mohon maaf nih, ada biaya enggak nih pembuatannya? Yang pasti tidak ada, Oh, cuma ya kena kuota internet aja. oh, pakai wifi kantor aja. Iya, kalau di kantor, iya. Iyalah sekarang semua wifi. Wifi tempat publik banyak, di Klaten kan banyak, jadi Iya. hampir Tapi semua sepanjang. kita semua sudah wifi ya? Aduh, Oh, iya, alhamdulillah. Jadi memang sudah gampang sekali untuk membuatnya, nggih. Lalu kita berkaitan dengan DPM PTSP atau seperti itu ya, Pak ya. Untuk UMKM dalam rangka peningkatan investasi daerah itu seperti apa ya? Kalau dari DPRD untuk mengawal itu mungkin? Ya pasti begini Mas, kita punya budgeting. Ya. Pasti kita kan berikan porsi terhadap dalam rangka untuk meningkatkan investasi bagi DPM PTSP. Iya. Salah satunya kan kita sudah bangunan Bangunan yang yang megah, megah ya? Iya kan, mau layanan publik. Kan bukan hanya sekedar bangunannya yang megah. Pasti kan di dalam harus kita siapkan banyak fasilitas kan? Layak disabilitas juga. Yes, ramah. betul dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa Pemda Kabupaten Klaten adalah kita punya keinginan bagaimana Klaten ini sekali lagi punya daya saing. Punya daya saing. Bahwa kita itu diapit dengan dua kota besar. Wow, Solo Jogja. Solo dan Jogja itu kita jangan hanya sebagai penikmat tapi kita juga harus bisa investasi. ya ayo bareng-bareng lah kita majukan Klaten. Jadi yang pasti bahwa DPM PTSP Kabupaten Klaten yang sekarang berkantor di Jalan Mayor Kusmanto itu ya monggo lah bagi pelaku usaha Dimanfaatkan ya, fasilitas itu. ya betul betul. Dan teman-teman DPM PTSP selalu welcome kok. Selalu welcome ya. Ya sekali lagi selalu welcome terhadap pelaku usaha. Apa yang Anda perlukan insya Allah terjawab di sana dan akan dilayani ya dengan Betul. sepenuh hati. Dan insya Allah Mas yang tahun kemarin saja alhamdulillah itu dari target investasi kita 3,1 triliun. Iya. Iya kan? Kita bisa 2024? tembus 2024 kemarin. 2024. Kita bisa tembus di angka 3,2. Wow. Lumayan triliun Mas. Coba sekarang efeknya dengan banyaknya Bisa dirasakan. ya itu begitu. Iya. Jadi, Ya. Yang pastilah monggo kita pelaku usaha, pokoknya kita berharap dalam rangka legalitas pelaku berusaha silahkan jenengan punya nomor induk berusaha. Manfaat bukan untuk sama untuk Anda sendiri yang pastinya nggih. Iya Kan dong. biasanya kita maklum nggih, kadang kita ini males untuk mendaftarnya, takut dan lain sebagainya. Pak cukup datang saja tanyakan, saya mendaftar ini sudah cukup ya. Cukup. Nanti kan ada syarat-syaratnya atau online kan sekarang zamannya sudah punya gadget semua. Yes. Pak Martin. Ya. Tapi Pak Martin, DPD sendiri dalam mensosialisasikan supaya tentunya masyarakat juga paham dan ikut program ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau untuk peran staf DPRD untuk ini ya termasuk pagi hari ini. Salah Salah satunya saat satunya yang kita bermitra dengan RSPD Ya. mensosialisasikan daripada manfaat dari NIB Ya. dengan judul itu ataupun nanti bisa yang lain. Terus kita juga dengan DPM PTSP Ya. kita ada fasilitas mengundang teman-teman UMKM Ya. sampai beberapa kali turun ke lapangan, jadi di kecamatan memberikan kami dan teman-teman DPM PTSP memberikan fasilitas untuk pendaftaran secara langsung ke DPM PTSP di kantor kecamatan. Beberapa kali dulu ada. Oh, kecamatan juga ya? Kalau kecamatan nggak ada Mas, cuma DPM PTSP jemput bola. Oh, jemput bola. Iya, Oke. DPM PTSP jemput bola Siap. ke kecamatan. Kan beberapa kali juga itu dilaksanakan, termasuk waktu rame-ramenya ini LPG
3 kilo. Kan sempat viral itu LPG 3 kilo. Pangkalan LPG harus punya NIB. Wah, itu kan berbondong-bondong banyak banget. Akhirnya kita inisiatif untuk beberapa kita jemput bola. Oh, di Gitu. tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu jemput bola. Karena kalau mohon maaf Datang itu serentak. sempat bikin bikin rame. di kantor ya. Oke. Meskipun sebesar semua itu juga akan sedikit nanti ya kerepotan juga kalau serentak. Karena gini Mas, di dalam MPP itu ada sekitar 20 sekian tenat pelayanan kan gitu. Pos pelayanan dari kesehatan, dari perpajakan, dari kejaksaan ada, dari PU ada, banyak banget di situ. Semua ada di situ. MPP. Publik. Iya. Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang NIB ini banyak sekali mungkin hal yang harus kita sampaikan. Tapi kalau waktu juga, langsung saja kita closing statement dari Pak Gigi dulu, silakan. Nggih, pokoknya ayo masyarakat, teman-teman pelaku usaha Kabupaten Klaten, kita harus punya legalitas. Ya, kita punya NIB. Punya NB untuk legalitas. Ya, Pak Martin silakan. Yang pasti bagaimana UMKM itu punya punya suatu dalam hukum, jadi ketetapan hukum bahwa kita itu punya izin resmi legalitas dari sebagai usaha yang legal kan begitu. Legalitas untuk bisa mendapatkan manfaat lebih-lebihnya nanti ya. Iya. Oke. Baik, tentunya sampai di sini dan pemirsa obrolan stop aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema penerapan NIB bagi peningkatan kapasitas usaha. Dengan narasumber yang luar biasa, Pak Martin, terima kasih, dan Mas Grinda, Pak Gigi terima kasih dari PDI Perjuangan. Lain kali siap diundang lagi ya, kalau bisa sehari sekali mungkin. Kalau masakan butuh ini ya. Oke, dan terima kasih kebersamaannya untuk Anda semuanya. Salam sehat dan jangan lupa yang belum punya NIB segera daftarkan baik melalui online di OSS tadi ya, atau juga bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klaten. Terima kasih kebersamaannya, semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RSPD Klaten, kembali lagi pada dialog bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema kemudahan investasi. Nah,
pada hari ini sudah hadir kembali narasumber, ada Bapak Gigit Sugito. Nggih, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, bisa menyapa pendengarnya Pak? Nggih, Monggo. selamat pendengar ya, Nggih, pendengar dan juga pemirsa. pemirsa Nggih, RSPD RSPD. yang kami cintai. Selamat siang, sehat selalu. Nggih. Kemudian ada narasumber yang kedua, ada Pak Marteni. Ya, selamat siang Mbak, dan selamat siang para pemirsa RSPD di channel YouTube-nya, dan selamat untuk yang pendengar di Radio. RSPD radio kan gitu. Iya. Baik, untuk perbincangan kita tentang kemudahan investasi. Nah, kemudahan investasi ini, pengertian dari investasi itu sendiri seperti apa? Terus nanti untuk memulai investasi itu bagaimana? Monggo Pak. Nggih, yang namanya investasi adalah memberikan nilai lebih terhadap modal. Iya. Ini bahasa dari pelaku usaha lo ya. Iya. Jadi sekali lagi di Kabupaten Klaten, bahwa kami DPRD Kabupaten Klaten, bahwa kita sudah punya produk hukum yang berupa Perda 2 tahun 2022 berkaitan dengan pemberian intensif dan kemudahan berinvestasi. Jadi sekali lagi kami DPRD Kabupaten Klaten kan sudah memfasilitasi dalam arti tindak lanjut, karena Perda ini sebenarnya menindaklanjuti dari PP 5 2019 berkaitan dengan kemudahan investasi. Jadi kita berharap bahwa Kabupaten Klaten ini ada di di 2 kota besar, Jogja dan Solo, dan kita kelewatan akses tol, di mana kita punya 4 eksis tol. Ya, kita berharap bahwa Klaten ini menjadi daerah tujuan, bukan menjadi daerah ampiran. Kalau dulu bahwa dengan di 2 tempat ini kan, Klaten ini kan sebenarnya hanya kota transit saja. Iya. Di ampiran. Jadi taruhlah kita berharap misalnya bagi teman-teman yang memiliki modal menginvestasikan di Kabupaten Klaten, kita banyak sekali tempat-tempat yang menarik. Kita punya 1000 mata air. Mata air unggul. Iya kan? Sekali lagi, terus kita punya banyak tempat yang indah, misalnya taruhlah di atas kita punya Andeles Indah, kita punya lereng Merapi. Jadi kita berharap mari teman-teman atau pelaku usaha yang berlaku usaha di sektor pariwisata misalnya, mari kita bareng-bareng untuk benahi pariwisata di Klaten. Jadi sekali lagi, kalau masyarakat Surabaya itu tujuannya ya ke Klaten, taruhlah lewat jalan tol dari Surabaya ke Klaten cukup waktu 3 jam, ya turunnya ke Klaten. Kalau kemarin-kemarin misalnya mau ke Jogja, ya wah kok ada Umbul, monggo kita mampir dulu gitu. Nah, kita berharap tidak seperti itu ke depan. Jadi Kita menjadi wisata utama, tujuan utama betul, gitu ya. jadi Kabupaten Klaten itu bisa menjadi daerah tujuan. Tujuan. Iya, tujuan apapun ini salah satu contohnya kan berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata, iya. Iya tahu, bukan lagi nanti juga berkaitan dengan investasi di usaha-usaha yang lain. Misalnya perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik begitu kan. Iya. Jadi kita sekarang punya 4 eksis tol dan kita punya banyak zona keperuntukan industri. Gitu kan. Jadi monggo bagi teman-teman investor bisa datang ke Kabupaten Klaten. Betul gitu, Mbak. Jadi bisa mengembangkan pariwisata di Klaten gitu ya Pak. Ya, apapun, Mbak. Apapun, Iya, pokoknya bagi yang punya duit lah. Marilah kita datang ke Kabupaten Klaten, kita welcome gitu kan. Iya. Kita tanggapi dengan baik pemerintah Kabupaten Klaten bagi pelaku usaha gitu kan. Dan ya alhamdulillah 2024 dari target 3,1 T bisa menyentuh di angka 3,2 triliun gitu kan. Nah, mari kita ke Kabupaten Klaten. Jadi temanya sekarang pada hari ini ya saya sampaikan, ayo ke Kabupaten Klaten bagi pelaku usaha di Indonesia, baik Indonesia maupun internasional gitu. Baik Pak.
Kemudian kalau untuk Pak Martini sendiri seperti apa Pak menanggapi ini? Iya. Pak Gigit. Kalau ini Klaten banyak banyak potensi. Iya. Dari wisata kita punya beberapa wisata air kita punya, wisata pemandangan pegunungan kita punya kan begitu. Wisata religi kayaknya juga baru booming di Klaten kan begitu. Jadi itu salah satu bagaimana investor bisa masuk di salah satu bidang itu kan gitu. Kalau untuk zona industri atau peruntukan industri, Klaten juga banyak, ada kayak di Pedan, di beberapa spot-spot besar ada kan gitu. Jadi kalau kita bersaing dengan Jogja, kalau untuk industri pendidikan kita kalah. Iya, Nah sana betul. udah kota pelajar kan Iya. gitu, brandingnya udah kan gitu. Tapi kalau untuk perusahaan di Jogja kan juga sulit. Iya. Kemenangan kita mohon maaf walaupun itu juga sebagai, kalau menurut saya itu sebagai kemenangan, UMR di Klaten masih rendah. Iya. Kan begitu, UMR di Klaten hanya 24 atau 25 kan begitu, Iya. kisaran itu. Kisaran. Kalau perusahaan besar, kayak contoh perusahaan A, mendirikan di Jabodetabek, di sana sudah 5 jutaan. 5 juta, 6 juta UMR-nya. Kalau mereka ke Klaten, setidaknya uang di sana hanya untuk 1 orang, di sini bisa untuk 2 orang, 2 karyawan kan gitu. Iya. Jadi bagian daripada itu Pak. Jadi makanya alhamdulillah juga kemarin investasi target dari 31 menjadi 3,2 kan itu, melampaui mungkin juga itu kan begitu. Jadi spot-spot zona industri di Klaten kan juga lumayan banyak kan begitu. Kemudian juga bisa kayak news event area project juga kan Pak itu? Iya bisa Mbak, Iya. kan gitu. Walaupun sekarang yang baru banyak itu masih di sisi selatan sedikit, iya. Iya. Kan di sisi selatan kayak di Pedan itu ada 3 desa, banyak itu ternyata di satu dekat TPA, walaupun dekat TPA tapi karena itu masuk ke zona industri Troketon sama Kaligawe, itu 3 desa jadi satu di zona industri itu, dari kelas internasional sampai nasional banyak industri di situ kan begitu. Jadi mengembangkan industri yang ada di 3 desa itu. Enggak Mbak, itu spot Ya, hanya sebagian itu ya, ada di Drimas. Kalau Drimas itu kalau tidak salah ada di sama 2 desa, kalau Drimas sama mana itu Mas Gigit, yang kidul Drimas itu loh. Apa? Ya wilayah pokoknya kita punya beberapa sih. Banyak zona untuk keperuntukan industri. Jadi sekali lagi bagi pelaku usaha kita itu kan sekarang semua serba online. Iya. Bahwa berkaitan dengan tata ruang kan bisa diakses juga lewat Sitaru. Jadi di mana di situ kita punya existing untuk zona keperuntukan industri, terus untuk zona pertanian, zona pemukiman, gitu semua bisa diakses semua lewat media iya kan, lewat aplikasi gitu. Jadi ya apalagi kita punya bupati baru yang pasti masih muda, iya toh, kayak saya muda, ganteng kayak saya, cuman bedanya kalau saya cuman tingginya 160 ndak ada, beliau tinggi sekali, gitu aja. Nah, Seperti Pak Martini Pak. iya betul. Nasib aja yang beda Mbak. Gitu. Kemudian untuk seperti apa sih dasar hukumnya pemberian intensif dan kemudahan investasi itu? Oke, ya tadi yang saya sampaikan, Iya. kita sudah punya Perda Iya. 2022. Sebenarnya ini ada rujukan tadi saya koreksi bahwa PP 24 ya, 2019 betul. Nah, sebenarnya ini harus ditindaklanjuti juga nanti ke depan dengan peraturan bupati. Ya, ini memang kita baru tahapan oleh teman-teman eksekutif dalam rangka untuk menyusun draft Perbu sebagai turunan dari Perda 2022 yang kita miliki. Nah, itu payung hukumnya, Mbak. Gitu loh. Tapi yang pasti bahwa dengan
kita sudah payung hukum itu bahwa kita berharap dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah, begitu kan, sekali lagi daya saing daerah. Kalau daerah tidak melakukan inovasi, begitu kan, ya akhirnya bisa ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Gitu. Jadi ya kita berharap lah, mari para pemilik modal datang ke Kabupaten Klaten. Iya. Juga bisa merebranding kota Klaten sendiri kan, kayak Jogja tadi kan yang Pak Martin bilang kota pelajar. Nah, Yes. Klaten apa gitu. Kemudian untuk Pak Martin sendiri seperti apa Pak menanggapi yang pemberian intensif dan kemudahan investasi? Iya, ya pasti gini Mbak, itu kalau untuk intensifnya kan masih tahap di peraturan bupati. Jadi apa sih yang kabupaten, pemerintahan daerah memberikan insentif itu kan baru digodok di dalam Perbup. Tapi kalau kemudahan investasinya kita sudah banyak. Jadi kita memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk pendampingan dalam penerbitan NIB yang tidak bisa mereka akses lewat media online. Jadi lewat OSS RBA mereka tidak bisa. Akhirnya kita adanya mall pelayanan publik kan gitu. Jadi di situ memberikan pendampingan kan gitu. Karena dalam usaha itu tidak hanya untuk usaha-usaha tertentu, tidak cukup hanya di NIB kan gitu. Karena kalau makanan ada NIB, selanjutnya adalah PIRT, halal, dan yang paling top tertinggi izinnya untuk makanan adalah SNI kan begitu. Cuma balik lagi tinggal pasarnya daripada pelaku usaha sampai kemana kan gitu. Kalau pasar lokalan PIRT saya kira sudah cukup kan gitu. Jadi di situ adalah di dalam mall pelayanan publik memberikan kemudahan itu dari dalam satu gedung ada beberapa tenar. Jadi pengurusan NIB bisa di situ, pengurusan PIRT dengan dinas kesehatan itu ada loketnya, ada pelayanannya kan begitu. Ya. Terus untuk halal kemarin juga DPMPTSP bekerja sama dengan Departemen Agama untuk mempermudah penerbitan halal kan begitu. Jadi itu bagian daripada pemberian kemudahan tadi. Kalau insentifnya masih digodok dalam taraf ini tadi Perbup. Iya, betul gitu Mbak. Kemudian kalau untuk bentuk kemudahan investasi yang sudah pernah dilaksanakan di DPMPTSP? Ya itu satu, kita memberikan fasilitasi, menyediakan data dan informasi peluang investasi. Iya kan, kita punya klaster, iya kan, klaster batik lurik di Mbayat, ya kan, Pedan dan sebagainya. Jadi sekali lagi Pemda satu, kita menyediakan data informasi peluang investasi, termasuk salah satunya bahwa keterbukaan informasi tadi loh, berkaitan dengan Yuna keperuntukan bisa diakses lewat Citarum. Ya, terus yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana, di mana Kabupaten Klaten kita sudah punya tadi yang sampaikan melayanan publik, ya kan, kita punya gedung yang representatif, begitu kan, ya termasuk banyak fasilitas yang ada di MPP. Terus yang ketiga adalah memfasilitasi menyediakan lahan dan lokasi. Nah ini yang menarik Mbak, rata-rata investor itu kalau datang di Kabupaten Klaten mau berusaha itu kan pasti kalau orang luar itu pasti kan tanya lokasi dan lahannya. Iya, betul. Misalnya sudah tahu bahwa Yuna keperuntukan industrinya ada di mana saja. Yang terjadi ngapunten bagi pengusaha itu kadang kok masuk dulu sudah ketemu sama broker, karena akhirnya kan ketertarikannya akhirnya berkurang. Iya kan, nah Pemda kita coba untuk memfasilitasi juga. Jadi bagi teman-teman pengusaha kalau mau berusaha di Kabupaten Klaten ya datang dulu ke pemerintah daerah dulu, iya kan. Jadi tahu oh ini ada di Troketan tadi yang disampaikan, iya kan, itu sebagai Yuna industri. Terus pasaran harga tanahnya di sana berapa, begitu kan. Insya Allah Pemda kita akan fasilitasi. Terus pemberian bantuan teknis. Bantuan teknis itu
banyak hal kan, misalnya persoalan akses jalan dan sebagainya, itu juga bagian dari sarana prasarana. Terus percepatan kemudahan perizinan, gitu. Kita selalu bantu Mbak. Misalnya, oh ini ada bangunan gedung, butuh SLF begitu kan, butuh konsultasi, caranya harus seperti apa dan sebagainya. Pemda akan kita fasilitasi. Terus mempermudah akses pemasaran. Ya, ini yang menarik bahwa Pemda juga kita punya kebijakan bahwa sekarang banyak waralaba, ya kan, toko-toko modern itu, bahwa di situ kita punya space sebenarnya Pemda Mbak, untuk produk-produk lokal kita. Dekranas itu ya? Bukan, yang toko-toko sekarang ada modern. gerai-gerai, ada kita punya banyak toko modern kan sekarang yang berjaringan, yang mat-mat itu. Iya kan, nah itu bahwa sebenarnya ada space khusus bagi teman-teman UMKM, gitu loh. Ya monggo nanti bisa dimanfaatkan. Terus kemudian proses sertifikasi dan standarisasi tadi saya sampaikan, bangunan gedung butuh SLF itu kan, nah, standar layak fungsi gedung. Nah itu seperti apa dan sebagainya itu bisa difasilitasi. Terus kemudian akses tenaga kerja terampil. Nah ini menarik Mbak. Jadi di Klaten itu banyak pabrik. Iya kan? Banyak pabrik itu. Tenaga kerjanya juga melimpah. Tapi tidak tahu ketika suruh kerja di Klatennya sendiri kok Enggak mau. Nggak mau, iya. Pengennya wah aku tak ke geser aja, nggak usah jauh-jauh, misalnya saya tak ke Boyolali atau ke Sukoharjo gitu kan. Apa mungkin gengsi ya Mbak ya? Mungkin kurang sosialisasi Kurang sosial juga. ya lah. Yang Kurang pasti bahwa sosialisasi. kita Pemda punya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kita selalu melatih bagi tenaga-tenaga terampil kita. Jadi itu terus yang berikutnya adalah kemudahan akses pasokan bahan baku. Karena sekali lagi bahwa orang berusaha, iya kan, apalagi sebuah pabrik yang memproduksi segala sesuatu pasti butuh bahan baku. Ya, mari taruhlah bikin pabrik yang belum lama ya Mbak ya. Misalnya dulu ada tabung raksasa ya, lewat di jalan raya, yang mau dibawa ke Banjarnegara kan, itu mau buat pabrik apa? Herbal, bata ringan. Pertanyaannya kok kenapa tidak di Klaten ya? Padahal Klaten kita punya bahan baku melimpah, pasir dari lereng Merapi, gitu. Nah, Pemda kita fasilitasi dalam rangka untuk bagi pelaku usaha berkaitan dengan penyediaan bahan baku. Terus ya fasilitas promosi terakhir, gitu kan? Agar investor bisa masuk ke Pemda. Iya, jadi investor taruhlah datang ke Klaten ya promosi kita banyak. Papan-papan reklame kan, itu di jalan-jalan, termasuk teman-teman RSPD kan kita bisa selalu bantu bagi pelaku-pelaku usaha kan. Betul, nanti saat siaran kita juga akan sounding. Bisa untuk kita sounding ya. Nah itulah Mbak bentuk-bentuk kemudahan investasi yang dilakukan di Kabupaten Klaten bagi pelaku usaha. Pak Martin menambahkan monggo. Iya, kalau menambahkannya gini Mbak, jadi kita pemerintah daerah memberikan apa ya syarat khusus untuk masuk di Klaten, investor-investor besar itu bagaimana mereka merekrut ataupun mengambil bahan baku dari lokal kan gitu. Jadi bahan baku dari lokal dan kalaupun mereka harus kerjasama dengan pelaku usaha kecil ataupun mikro kan gitu, itu yang dari lokal juga kan begitu, karena banyak perusahaan kan kadang kardusnya nggak produksi sendiri tapi beli dari luar. Nah, itu pemerintah daerah memberikan kebijakan bagaimana itu kerjasama dengan pelaku usaha yang ada di Klaten kan begitu. Jadi biar ada kesinambungan semuanya. Tapi yang pastinya itu tadi UMKM yang pastinya berizin juga kan gitu. Jadi membuka peluang baru tapi juga mensupport juga ya. Iya, mensupport juga. Kemudian untuk strategi peningkatan investasi dari DPMPTSP di Kabupaten Klaten sendiri, selain dari kemudahan-kemudahan yang sudah disebutkan tadi, ada inovasi yang lain nggak? Iya, kalau inovasi yang lain adalah ini Mbak, kajian peluang usaha. Jadi
kayak tadi udah sedikit di-spill Mas Gigit kalau bahasa sekarang kan ini bahasa gaul ya, di-spill. Iya, viral. Jadi kayak apa ya, kawasan kayak tadi Batik di Bayat dan di mana Pedan, Lurik, Batik Lurik, terus kawasan Candi di sisi daerah Prambanan dan sekitarnya, Yona air ataupun yang dari wisata air ada di wilayah Polanerjo dan kawan-kawan sekitarnya itu sudah dikaji dari pemerintahan daerah dan tadi itu ada suatu aplikasi juga yang bisa melihat, jadi pelaku usaha ataupun pemodal yang pengen berinvestasi Klaten itu ada lamannya untuk melihat itu, yang dimana itu kemarin DPMPTSP bekerja sama dengan Diskominfo untuk membuat websitenya. Begitu. Iya. Untuk promosi juga ya? Untuk promosi juga. Pak Gigit menambahkan? Ya salah satunya programnya ya sekarang jemput bola ke perusahaan. Iya kan? Jemput bola ke perusahaan. Itu aja Mbak. Baik, dan ini juga udah menit terakhir juga Pak. Iya. Kita closing statement dulu. Iya. Terakhir, monggo Pak Martin. Silahkan para investor atau pemodal yang pengen berinvestasi di Klaten, pemerintah daerah Kabupaten Klaten welcome untuk para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Klaten. Terakhir Pak Gigit monggo. Iya, Klaten ganteng. Singkat. Iya. Kayak orangnya. Ya karena semua ganteng-ganteng sekarang. Pak Bupati, Wakil Bupati ganteng. Iya. Bisa menambah daya tarik ya Pak? Iya dong. Investasinya di Klaten tambah-tambah terus. Betul. Baik. Baik pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, berakhir sudah perbincangan kita bersama DPRD Kabupaten Klaten bersama Pak Gigit dan juga Pak Marteni pada hari ini, dan tentang tema kemudahan berinvestasi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Iyo siaran publik daerah Kabupaten Klaten.